Dahulu di negara ini, kebebasan berpendapat tidak bisa seleluasa dan sebebas sekarang. Kebebasan berpendapat dianggap bisa membahayakan pemerintahan saat itu. Tidak heran, banyak para penulis di Indonesia yang meluangkan pemikirannya melalui sebuah buku. Walaupun kemudian, buku-buku tersebut juga tidak luput dari berbagai pencekalan dari suatu instansi yang merasa buku-buku ini membahayakan posisi pemerintah. Alhasil, buku-buku yang mereka tulis ini dilarang edar di negara ini. Berikutnya kita akan melihat beberapa judul buku yang dilarang edar di Indonesia karena isi dari buku-buku tersebut yang dianggap berbahaya. Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur merupakan seorang penulis yang disegani di Indonesia. Melalui pemikirannya, lahirlah buku-buku sastra yang terkenal, di antaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Judul-judul tadi menjadi favorit para pecinta sastra. Namun ternyata, judul-judul tadi sempat dilarang edar di Indonesia. Bukan hanya itu, banyak buku Pramoedya Anantatur lainnya yang juga dicekal di Indonesia, seperti Hoa Kiau di Indonesia, Keluarga Gerilya, Perburuan, Mereka yang Dilumpuhkan, Percikan Revolusi, dan masih banyak lagi berbagai judul buku tulisannya yang dicekal di Indonesia. Demokrasi Kita, Muhammad Hatta. Buku Demokrasi Kita ditulis oleh Proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Namun dahulu, buku ini dilarang edar di Indonesia. Buku ini mendapatkan larangan edar dari para penguasa militer di tahun 1960. Alasannya, buku ini berisi kebijakan Presiden Soekarno yang dinilai otoriter di dalam pemerintahan kala itu. Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Karya Slamet Mulyana. Tahun 1968, terbit sebuah buku yang disusun oleh Slamet Mulyana yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara. Buku ini sangat kontroversial saat itu karena melalui buku ini diceritakan kalau para wali Songo berasal dari daratan Cina. Sang penulis mendapatkan referensi dari rujukan hanya membandingkan dari 3 sumber saja, yaitu Selat Kanda, Babat Tanah Jawi, dan naskah dari Kelenteng Sampokong yang ditulis Portman dan dikutip oleh Parlindungan. Hasilnya, kemudian buku ini pun dilarang edar di Indonesia. Buku Putih Perjuangan Mahasiswa. Buku ini sebenarnya adalah sekumpulan dokumen yang dibuat oleh Dewan Mahasiswa ITB. Saat ini, buku ini begitu sulit ditemukan, bukan tanpa alasan, karena buku ini dulunya dilarang edar oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1978. Alasan yang paling krusial adalah mereka menilai kalau buku ini mengungkap beberapa indikator kegagalan pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru dahulu. Wawancara Imajiner dengan Bung Karno, karya Kristianto Wibisono. Buku ini disusun oleh Kristianto Wibisono. Di dalam buku ini hadir sosok imajiner Soekarno yang bercerita dan mengutarakan pendapat-pendapatnya atas kondisi-kondisi yang terjadi di negeri ini pada saat itu. Secara keseluruhan, isi buku ini dibuat dalam gaya seperti sebuah wawancara. Tahun 1977, buku ini diterbitkan dan setahun kemudian dilarang edar oleh Kejaksaan Agung. Pada tahun 2012 lalu, buku ini hadir kembali, tentunya dengan versi revisi, dan akhirnya dapat diminati oleh masyarakat. Tingkah Laku Politik Panglima Besar Sudirman, karya A.H. Nasution. Buku ini diterbitkan oleh Unipress dan dilarang terbit oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1984. Buku ini dianggap sebagai biografi khas pejabat. Buku ini menceritakan tingkah laku politik Panglima Besar Sudirman yang disindir melalui sebuah sindiran halus, biografi khas pejabat, yang maksudnya sendiri adalah seorang tokoh yang diagung-agungkan tanpa cacat. Sebetulnya, buku ini ditulis oleh beberapa penulis, namun pada akhirnya
malah memakai nama besar A.H. Nasution untuk ditulis di cover depan agar bisa membuat kumpulan tulisan ini aman. Pada akhirnya, buku ini juga dilarang edar. Di Bawah Lentera Merah, karya Suhoki. Siapa yang tidak mengenal Suhoki? Seorang mahasiswa dan pemikir kritis atas bangsa ini. Banyak buku yang lahir dari tangan dinginnya. Di dalam buku ini, Suhoki menarasikan satu periode krusial dalam sejarah Indonesia, yaitu ketika benih-benih gagasan kebangsaan ini mulai disemaikan lewat upaya berorganisasi. Dalam buku ini, ia juga mengajak pembacanya untuk menelusuri kembali jejak-jejak pergerakan di Indonesia pada era 1917 hingga 1920, sekaligus untuk mencoba menyalakan kembali lentera merah perjuangan pergerakan di Indonesia dan mengajak pembaca mencermati bagaimana para tokoh pergerakan tradisionalis di Indonesia menyikapi perubahan pada abad ke-20. Buku ini sempat dilarang Kejaksaan Agung pada tahun 1991, namun sampai saat ini masih beredar dan menjadi bacaan para mahasiswa.